بسم الله الرحمن الرحيم. Al-qaidah lughatan wa istilahan. Ya. Ba'da arafna al-adillah min hadhihi al-qaidah. Idzan ma ma'na hadhihi al-qaidah? Ya. Ma ma'na hadhihi al-qaidah? Dzakara Asy-Syaikh al-Burnu ma'na al-qaidah lughatan wa istilahan. Yani al-lughah min haits al-kalimat ya al-mawjudah fi hadhihi al-qaidah. Ya, al-kalimat ka'annaha kalimah mustaqillah. Wa ma'na al-qaidah istilahan bima'na al-makna al-istilahi haitsu sarat hadhihi al-kalimat ya jumlatan qaidiyatan lahu makna ya lahu makna wa lahu maksud khas ya. Jadi makna secara lughah itu adalah satuan dari katanya, sedangkan makna secara istilah adalah jika sudah menjadi satu jumlah yang memiliki makna khusus ya. Baik. Fil lughah ya hunaka kalimatan muhimmatan fi hadzal qaidah al-yaqin wa asy-syak. Apa maksud dari yakin dan apa maksud dari syak ya. Al-yaqinu huwa tuma'ninatul qalbi ala haqiqati syai'. Yuqal yakinal ma'u fil haudi idza istaqarra fihi. Ya. Jadi dari kata yakinal ma' ya air itu yakinal ma' fil haud idza istaqarra fihi. Idza istaqarra hadzal ma' fihi, yakni fil makan. Ya. Jadi air tenang itu artinya ya dianggap yakin ya. Jadi artinya seseorang kemudian menggunakan kata yakin kalau mustaqir, kalau dia bersifat tenang. Tenang itu kan artinya dia tegap gitu ya, tidak menunjukkan ada tanda-tanda keraguan lewat fisiknya. Mustaqir itu tetap seperti suatu bangunan, disebut bangunan itu yakin kalau dia tidak goyang, tidak goncang. Nah, maka makna yakin itu kemudian ya digunakan dalam hal-hal yang bersifat maknawi. Kalau ini kan yakinal ma' bersifat hissi, nah secara maknawi adalah tuma'ninatul qalbi ala haqiqati syai'. Ketika hati seorang manusia itu sudah mantap ya atas sesuatu, artinya dia tidak lagi ada kecenderungan kepada hal lain, fokus kepada sesuatu tersebut karena meyakini. Nah, ini makna yakin ya, makna yakin. Makanya tuma'ninah itu kalau kita bicara dalam praktek sholat ya, tuma'ninah itu kan artinya adalah as-sukunu ba'dal harokah ya, diam sejenak setelah dia bergerak, sebelum bergerak kepada gerakan yang lain. Itu disebut tuma'ninah. Ya, artinya sudah mantap, yakin tidak akan melakukan gerakan lain. Nah, itu disebut dengan tuma'ninah. Nah, ini hati yang kemudian tuma'ninah atau disebut yakin adalah ketika yang tuma'ninah adalah hati atas sesuatu. Ya. Baik, ini makna yakin secara lughah. Ya. Sedangkan kalau asyak fil lughah maknahu mutlaqut taraddud au huwa taraddud bainan naqidaini duna tabdil ahadihima. Jadi secara umum syak itu digunakan untuk istilah sesuatu yang berada di antara dua posisi. Taraddud itu kan antara A antara B. Nah, gitu ya. Jadi bainan naqidaini antara dua hal yang bertentangan, maka posisi pertengahan itu disebut dengan syak. Ya, tanpa ada kecenderungan kepada salah satu di antara dua yang bertentangan itu. Ya. Wa syakku 'indal fuqaha taraddudul fi'li bainal wuqu'i wa adami. Nah, kalau dalam ilmu fikih maka syak itu adalah adanya posisi antara ingin melakukan atau tidak. Itu disebut dengan syak. Bahwa qaribun minal ma'na al-lughawi, yang dekat dengan makna lughah tadi. Wa amma syak fil istilahil usuliyyin, bahwa istiwa'u tarafai syai' wa huwa al-wuqu' baina syai'aini haitsu la yamilul qalbu li ahadihima. Fa in tarajjaha ahaduhuma wa lam yatra al-akhar fa huwa dhann. Fa in tarahahu fa huwa ghalibudz dhann wa huwa bimanzilatil yaqin wa in lam yatarajjah fa huwa wahmun. Nah, jadi kalau dalam ilmu usul fikih maka yang namanya syak itu merupakan posisi yang intinya tidak merojihkan sesuatu di antara dua hal ya. Karena nanti kalau misalnya dia merojihkan salah satunya maka tidak disebut syak. Nanti bisa disebut dhann atau bisa disebut waham. Kalau kemudian semakin pada arah kepada yakin, maka itu disebut ya yakin itu sendiri. Maka dhann itu kadang disebut dhann karena dia bimanzilatil yakin. Kalau ghalibudz dhann ya prasangka kuat terhadap sesuatu itu kadang bisa dihukumi seperti yakin ya. Nah, ini intinya kalau dalam ilmu usul fikih nanti istilah yakin dan syak ini kemudian digunakan untuk menyebut salah satu dari tingkatan ilmu ya. Salah satu dari tingkatan pengetahuan atau yang disebut dengan al-mudrikat al-aqliyah ya, artinya sebatas mana akal ini mengetahui sesuatu, mengetahui hakikat sesuatu. Jadi al-ilmu itu
seperti yang didefinisikan misalnya seperti Imam Al-Jurjani ya, bahwa ilmu itu adalah idraku haqiqat syai'. Ilmu itu mengetahui hakikat sesuatu gitu, itu disebut ilmu. Ya. Jadi kalau misalnya belum pada level hakikat itu tidak disebut ilmu. Nah, kalau dalam usul fikih ilmu itulah yang disebut dengan yakin. Ya, ilmu itu yang disebut dengan yakin. Maka kalau kemudian dibuat prosentase, ya, dibuat tingkatan, dibuat marotib al-mudrikat al-aqliyah, maka kemudian bisa dibedakan menjadi 4 hal. Ya. Jadi ilmu itu dari sisi tingkatannya bisa juga kita bagikan menjadi 4 tingkatan. Walaupun ilmu dalam arti hakiki adalah tingkatan yang paling tinggi yaitu al-yakin. Nah, namun di bawah 4 tingkatan ini namanya disebut dengan jahil. Ya, namanya bodoh lawan dari ilmu. Walaupun ilmu sendiri ada marotib ya. Sedangkan kalau di bawah jahil namanya nanti disebut al-jahlul murakkab ya, atau yang diistilahkan oleh Imam Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi ya, yang namanya jahil itu alladzi yadri annahu la yadri. Orang yang tahu kalau dia tidak tahu, itu jahil ya. Tapi kalau orang yang jahil murakkab, alladzi la yadri annahu la yadri. Ya, dia yang tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu gitu ya. Nah, biasanya orang yang sok tahu itulah jahil murakkab, padahal dia sebenarnya tidak tahu, tapi tidak sadar kalau dia tidak tahu. Jahil itu sebenarnya masih ada manfaatnya lah ya, khususnya dalam persoalan ahkam. Tapi kalau dalam persoalan akidah maka tidak bisa diterima. Tapi ini 4 tingkatan yang disebut mudrikat akliyah ini ya ikhwan adalah 4 tingkatan ilmu ya, 4 tingkatan ilmu. Yang pertama adalah al-yakin. Nah, ini kalau dibuat angkanya adalah 100% ya. Jazmul qalbi ma'al istinadi ila dalil aqli. Ketika hati sudah jazm, sudah yakin, sudah kuat ya, sudah mantap, yang mana tentunya didasarkan kepada argumentasi dan dalil yang bersifat qat'i. Nah, itu angkanya 100 ya. Kalau kita buat misalnya dalam konteks akidah ya, seorang mukmin tidak boleh ya meragukan tentang iman kepada Allah. Harus dia sifatnya yakin. Iman kepada Allah, kepada malaikat, hal-hal yang bersifat usul akidah ya, itu harus 100% dalam bab akidah yang pada level yakin. Kalau di bawah yakin, nah ini berarti ada masalah dengan akidahnya. Jadi intinya kalau dalam masalah usul akidah itu harus yakin. Kemudian kalau dzon, tajwiz amraini ahaduhuma aqwa minal akhar. Nah, kalau untuk dzon, ini level angkanya itu bisa kita buat antara 51 sampai 99. Jadi ada kecenderungan kepada salah satu di antara dua hal, yang mana salah satu itu lebih kuat daripada yang kedua ya. Jadi sudah ada kecenderungan kepada yang salah satu dari dua pilihan. Misalnya kalau dalam masalah fikih antara halal dan haram, ada kecenderungan kepada halal misalnya atau kepada haram, maka kecenderungan inilah ya, dengan adanya penguat dan dalil lain itu disebut dengan dzon. Nah, dzon ini seperti yang tadi saya katakan di awal tidak boleh digunakan dalam persoalan akidah yang pokok, tapi dia menjadi dasar juga kalau digunakan dalam persoalan ahkam. Makanya sering kita temukan dalam kitab-kitab usul fikih ya, bahwa ada istilah al-madnunat ya, atau ada istilah dunun. Nah, itu maksudnya adalah dalam persoalan ijtihadiyah. Maka ketika seorang mujtahid sudah sampai level dzon dalam suatu masalah, itu sudah makmul, bisa diambil ilmunya, bisa diamalkan gitu ya. Apalagi kalau sudah sampai level yakin. Nah, biasanya kalau sudah sampai level yakin dalam persoalan fikih, dalam persoalan hukum syariah di luar akidah, itu sudah sampai level ijma. Ya, sholat 5 waktu disepakati wajib. Nah, itu sudah yakin. Tapi kalau kemudian masih ada kemungkinan perselisihan ulama antara jumhur dengan pendapat minoritas, nah itu levelnya masing-masing adalah di bab dzon. Dan dalam masalah fikih, dzon itu boleh digunakan. Baik, makanya ada kisah menarik ini ya, pernah terjadi perdebatan ya antara Khalid ibn Walid dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, tentang masalah strategi perang ya, masalah strategi perang. Nah, tiba-tiba Khalid ibn Walid ini berargumentasi tidak menerima pendapat sebagai ulama yang didasarkan sebagian sahabat yang didasarkan kepada dzon ya. Jadi ada sahabat kalau tidak salah namanya Qatadah, Abu Qatadah. Nah, dia mengatakan, "Al-dzunnu ya Khalid, aku mengira ya Khalid harus begini. Akhirnya Khalid bin Walid mengatakan, ya inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dzon itu tidak memberikan manfaat apapun kepada kebenaran. Nah, disitulah kemudian Abdullah bin Umar protes. Ya Aba Sulaiman ya, gelarnya Khalid bin Walid kan Aba Sulaiman. Ya Aba Sulaiman ya. Itu penggunaan dalil antum tidak tepat. Kurang lebih beginilah perkataannya ya. Penggunaan dalilnya tidak tepat. Karena dalil inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a itu fi masalah aqdiyah. Dalam masalah akidah, ada pun masalah strategi perang, dalam masalah-masalah yang memang melahirkan
perdebatan ya dalam masalah ijtihadiyah, maka dzon itu punya dasar kuat gitu ya. Jadi dzon itu adalah kecenderungan kepada salah satu untuk diambil karena ada dalil eksternal yang menguatkan hal tersebut. Nah, jadi ini kalau jadi sekali lagi kesimpulannya dalam masalah akidah dzon itu tidak boleh, khususnya dalam usul akidah maksudnya. Sedangkan kalau dalam masalah furu'ul akidah ataupun dalam masalah ahkam ijtihadiyah, maka dzon adalah argumentasi yang bisa diterima. Nah, sedangkan asyak, maka syak definisinya adalah tajwiz amrayni la maziyata li ahadihima 'alal akhar ay mutasawiyaini. Nah, adapun kalau syak ya maka posisinya itu ya la ilaha ula wa la ilaha ula gitu ya. Jadi posisinya itu pertengahan. Nah, tidak ada kecenderungan kepada salah satu di antara dua hal yang bertentangan. Nah, kalau untuk syak ini maka dia bukan dasar di dalam pengambilan kesimpulan hukum, tapi sifatnya masih tawakuf. Kalau di sini tawakuf itu artinya ya tidak ngambil sikap sebenarnya syak ini. Maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar karena kalau dipersentasekan angkanya di angka 50 ya 50 itu disebut syak. Nah, sedangkan kalau waham ini sebenarnya lebih dekat kepada kebodohan. Hanya saja ya kebodohan yang masih ya diselimuti dengan pengetahuan yang sedikit lah. Misalnya kalau kita analogikan atau kasusnya misalnya seperti orang yang hafal dalil tentang beberapa masalah ibadah atau masalah muamalah. Jadi misalnya dia tahu ya dalil wajibnya membaca takbiratul ihram misalnya ya, karena Rasul bersabda idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu mendirikan salat maka bacalah takbir. Nah ya, tetapi kalau kemudian ditanya bagaimana kok hadis ini bisa menjadi dalil bahwa wajibnya hadis ini menjadi dasar wajibnya takbiratul ihram? Karena bisa saja yang namanya perintah itu bisa ke arah sunnah, bisa ke arah wajib. Nah, ketika ditanya seperti itu dia menjawab ya wallahu alam ya, yang saya tahu seperti itu gitu. Artinya dia tidak tahu prosesnya, walaupun tentu semua ulama sepakat takbiratul ihram itu wajib. Tapi kalau ditanya bagaimana prosesnya, maka pada level ini seseorang masih disebut sebagai muqallid sebenarnya. Ya dia tidak disebut mujtahid karena dia cuma tahu hafal dalil tapi tidak tahu proses pendalilan, istidlalnya dia tidak tahu. Nah, pada wilayah ini bisalah kita sebut dia pada posisi waham, dan seorang yang dalam kondisi waham tetap wajib taklid kepada ulama ya. Nah, karena waham itu hampir dekat dengan ketidaktahuan ya, hampir dekat dengan jahal itu sendiri. Jadi kewajibannya tetap adalah taklid kalau dalam konteks ijtihad dan taklid ya. Maka definisi waham itu tajwizu amrayni ahaduhuma adhaf minal akhar ma'idrakil janibil marjuh. Jadi mengambil salah satu di antara dua pendapat atau berposisi pada salah satu di antara dua pendapat, hanya saja pendapat yang diambil itu rupanya lebih lemah daripada pendapat yang lain. Artinya pendapatnya itu marjuh. Jadi mengambil sesuatu yang marjuh itu namanya waham dan tidak boleh kalau dalam konteks berijtihad ya. Jadi ijtihad itu hanya pada wilayah dzon dan yakin. Dalam bab ijtihad hanya pada dzon dan yakin. Ketika seseorang posisinya adalah di syak atau di waham, apalagi di jahil, maka dia hakikatnya adalah wajib untuk taklid kepada yang lebih alim, yang dalilnya dianggap lebih kuat atau lebih pada posisi dzon, apalagi kalau pada posisi yakin ya. Jadi intinya al-waham itu kalau dipersentasekan angkanya di angka 1 sampai 49. Nah, kalau angkanya di 0 berarti dia jahil ya, sepenuhnya dia tidak tahu. Jadi yakin 100%, dzon itu 51 sampai 99, syak itu 50, sedangkan waham itu antara 1 sampai 49%. Nah, inilah yang disebut dengan al-mudrikat al-aqliyah. Maka ya ikhwan, dalam konteks kita bicara kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, ya artinya yakin itu tidak bisa dirubah dengan dzon, syak atau apalagi waham ya. Tapi kalau misalnya nih hanya pada wilayah dzon, maka dzon bisa dirubah dengan dzon, tapi tidak bisa dirubah oleh syak dan waham. Atau kalau misalnya sesuatu yang syak bisa dirubah dengan yang syak. Syak tidak bisa dirubah dengan waham. Ya, waham bisa dirubah dengan syak, dzon dan apalagi yakin. Nah, ini kalau terjadi dua pertentangan ya antara dua hal yang kualitasnya berbeda. Ya. Tapi kalau kualitasnya sama maka boleh berubah kepada kualitas yang sama. Dzon bisa dirubah dengan dzon dan bisa dirubah dengan yakin. Syak bisa dirubah dengan dzon dan yakin. Waham bisa dirubah oleh syak, dzon dan yakin. Tapi yakin tidak bisa dirubah oleh dzon, syak dan waham. Yakin hanya bisa dirubah dengan yakin. Nah, ini secara sederhana teorinya seperti itu. Baik, ini makna al-yaqin wa syak yang ada dalam kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Baik, ma makna al-yaqin la yazulu bisyak ya istilahan. Qala Syekh Al-Burnu innal amral mutayaqqin ya subutuhu la yartafi illa bidalilin qati'. Atau bisa juga disebut dengan in al-yaqin la yazulu ya illa bil yaqin.
Jadi ada kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Nah, bisa juga kita sebut al-yakin la yazulu illa bil yakin. Jadi suatu perkara yang meyakinkan itu tidak bisa dirubah ketetapannya itu dengan sesuatu kecuali sesuatu yang lain, kecuali sesuatu yang lain itu juga didasarkan kepada dalil qati'. Dalil qati' itu dalil yakin gitu ya. Tadi seperti yang disebut oleh Nabi SAW, kalau kita yakin dalam kondisi suci, ya yakin dalam kondisi suci, tapi kemudian terdengar suara atau tercium bau ya yang keluar dari dubur kita, maka bau tadi dan juga suara yang terdengar itu juga yakin, maka otomatis kesucian yang tadi ada pada diri kita yang menjadi tidak suci, artinya berhadas ya, karena al yakin yazulu bil yakin. Tapi kalau masih pada wilayah ashkal ya atau takhayul, masih pada wilayah meragukan, tidak ada kepastian tanda-tanda atau korina kuat berubahnya sifat, ya otomatis hukum asalnya tetap kepada apa yang meyakinkan tadi. Walayah kumu bizawalihi li mujarradis syak, maka tidak bisa dihukumi atau ditetapkan bahwa hilang amrun mutayakin tadi li mujarradis syak, ya hanya pada atau karena didasarkan kepada syak saja, maka tidak bisa berubah. Hukum asalnya tetap pada yang yakin. Kadzalikal amrul mutayakin ada musubutihi la yahkum bi thubuti bi mujarradi asyak. Ya, kadzalikal amr al mutayakin ada atau kebalikannya ya, bahwa sesuatu yang yakin bahwa dia tidak ada, maka tidak bisa diyakini ada hanya karena sebab syak. Dia yakin sebenarnya awalnya itu dia yakin pada dasarnya tidak suci, yakin pada dasarnya belum berwudu gitu ya. Tapi kemudian muncul keraguan. Ini kan di tangan saya ada air nih, apakah ini air wudu atau bukan misalnya. Ragu itu. Berarti hukum asalnya dia harus tetap mengulangi wudu. Karena yang menjadi dasar tetap adalah keyakinan bahwa dia tadi belum berwudu. Adapun adanya keraguan yang muncul, maka itu tidak merubah keyakinan tadi. Di anna syak al-af minal yaqini fala yu'ariduhu thubutan wa adama. Karena yang namanya syak, keraguan itu lebih lemah daripada yakin, maka dia tidak bisa menentang, melawan, merubah sesuatu yang sudah ada atau merubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi ini dua arah ya. Tidak bisa merubah sesuatu yang ada menjadi tidak ada, atau tidak bisa merubah sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, itu tidak. Jadi hukum asalnya ya tergantung dia ada atau tidak ada, maka itulah yang meyakinkan dan tidak bisa berubah menjadi sifat yang bertentangan dengan dua hal tadi. Wa bi ibaratin ukhra idza thabata amrun minal umuri thubutan yaqiniyan qat'iyyan wa wujudan wa adaman thumma waqa'a fi wujudi ma yuziluhu ya bakal mutayakin wal mu'tabar ila an yatahaqqaq as-sabab al-muzil. Nah, ini ungkapan lain lah menjelaskan kaidah ini, bahwa sesuatu yang meyakinkan, apakah meyakinkan untuk ada atau tidak ada, maka hakikatnya tidak bisa dirubah ya sampai ditemukan sebab yang juga bersifat yakin merubah sesuatu yang ada atau tidak ada tadi, ada atau tidak ada tadi. Nah, ini intinya yakin hanya bisa dirubah dengan yang meyakinkan dan tidak bisa dirubah dengan yang meragukan.